Good morning Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa. Kita berjumpa kembali, kita akan kembali membahas firman Tuhan pada hari ini Jumat 5 September 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan, untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan, untuk hari baru yang boleh kami nikmati. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin dan menolong kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti akan isi firman Tuhan. Kami mau serahkan waktu renungan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini bertemakan inklusivitas dengan pembacaan Alkitab diambil dari Kolose 4 ayat 7-17. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Kolose 4 ayat 9. Maranatha sebagai kampus terbuka dibuktikan melalui keragaman warganya, baik pada level tenaga pendidik, tenaga penunjang kependidikan, dan mahasiswa. Dalam konteks ini, maka membangun relasi yang sehat antar individu dan dalam komunitas sangat penting. Karena itu, sikap saling menerima dan inklusif merupakan dua konsep nilai yang fundamental untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara dan disampaikan kepada jemaat di Kolose. Kolose sendiri merupakan jemaat yang berada di wilayah Asia Kecil, sekarang merupakan bagian dari Turki. Konteks situasi jemaat Kolose saat surat ini dikirimkan ada dalam tantangan ajaran sesat yang merongrong ajakan kepada Kristus melalui filosofi manusia dan praktik arketisme keliru. Dalam surat ini, Paulus menegaskan kembali tentang Kristus yang adalah utama dalam segala sesuatu. Paulus juga mendorong supaya terjadi pertumbuhan rohani dan memperkuat persekutuan. Paulus mengutus Tikhikus dan Onesimus, seorang pembawa surat dan hamba Tuhan yang melarikan diri, Filemon yang kemudian bertobat dan melayani. Paulus mendorong jemaat di Kolose untuk menerima mereka berdua dan menghormatinya sebagai saudara seiman. Kisah ini mengajarkan tentang rekonsiliasi, pengampunan, penerimaan, dan inklusivitas bagi siapapun yang pernah berbuat salah dan terpinggirkan. Maranatha harus menjadi tempat setiap orang diterima sebagai saudara dan bersama-sama melayani. Sebagai refleksi, menjadi Maranatha yang inklusif, bisakah? Apa langkah konkret yang Anda dapat lakukan untuk mempraktekkan sifat inklusif di lingkungan Anda? Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup dalam doa, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah mengingatkan kami. Biarlah kami juga boleh menerima setiap orang yang dengan penuh pengampunan, dan Maranatha ini juga menjadi tempat di mana setiap orang diterima untuk bersama-sama saling melayani. Bapak, bila sebentar kami akan kembali menjalankan kegiatan kami masing-masing, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membacakan visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi: Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad ke-21
berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi: mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada tanggal 11 September 2025, Universitas Kristen Maranatha akan memasuki usia yang ke-60. Selamat merayakan Dies Natalis ke-60 Universitas Kristen Maranatha. Semoga Maranatha tetap terus berdampak positif bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Salam, integrity, care, excellence.